Does anybody watch UFC, the great day in the world? We're going to have a UFC fight. We're going to have a UFC fight. Think of this on the grounds of the White House. You know, this is like a one-of-one event. It's something that will never happen again. We believe that this is going to be the most watched UFC event ever. And they want this to be the biggest fight night, fight event, fight card of all time. The UFC White House card sucks. Oh, he knows the White House card sucks. Like, for all the fluff and all the hype that's been going on, this is a normal pay-per-view card. $60 million going to be spent, and you're not going to have John Jones or Conor McGregor in there? You know, I think the fans have spoken, you know. The fans said they hate it. It's a terrible card. Certainly, I feel like my words on the Jackson podcast were a little bit framed and sensationalized. I was merely saying that with all of these undisputed champions not competing, if you wanted to lay out a card that put UFC 217 and UFC 300 to shame and really trying to put on paper the baddest fight card in UFC history, which UFC Freedom 250 is not. Halo bro, dalam sejarah modern UFC, tidak pernah banyak event yang diumumkan dengan tingkat hype setinggi rencana White House Card. Sejak pertama kali ide itu muncul ke publik, narasinya langsung terasa sangat monumental. MMA, olahraga yang pada tahun 1990-an pernah disebut sebagai human cockfighting oleh politisi Amerika, kini akan dipertandingkan di halaman gedung paling simbolis dalam politik Amerika, yaitu di White House. Secara simbolis, ini adalah cerita yang hampir sempurna dari olahraga pinggiran yang pernah dilarang di berbagai negara bagian. MMA telah berubah menjadi industri global yang bernilai miliaran dolar. Pertarungan di halaman White House seolah menjadi tanda bahwa olahraga ini telah sepenuhnya diterima oleh arus utama budaya Amerika. Namun, masalah mulai muncul ketika hype yang begitu besar akhirnya bertemu dengan kenyataan yang jauh lebih biasa. Ketika line up pertarungan mulai beredar, reaksi dari komunitas MMA tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan. Alih-alih kekaguman, banyak penggemar justru merespon dengan kebingungan. Mantan petarung UFC seperti Tom Lawlor bahkan bereaksi dengan komentar singkat di media sosial. That's it? Sebuah kalimat sederhana yang merangkum perasaan banyak penggemar. Kritik bahkan datang dari legenda MMA seperti Ronda Rousey yang secara terbuka menyebut line up tersebut sebagai kartu yang sangat mengecewakan. oh, he knows the White House card sucks. Like, he knows that they were pushing this for over a year, and it fell extremely short of expectations. I mean, He was so upset about it. He was talking about a fight falling out the day before. You know, it's I can guarantee you he's not happy with it either. And he's the one that taught me through example to speak my mind. Petarung kontroversial seperti Colby Covington juga tidak ragu menyebutnya sebagai terrible card. Man, react to this card for me, man. Like, this is some weird matchmaking. Yeah, it's weird matchmaking. Who knows what's going on in the discussion rooms, you know, at the UFC right now? But you know, it's completely the opposite of what they promised the fans. They said, "Hey, we're going to give you guys the biggest and best event the UFC's ever had. We're going to put 6 or 7 title fights on this card." So, where's the 6 or 7 title fights? You know, there's one title fight. There's one interim title fight that they put together last minute that doesn't make a lot of sense, you know, but they're doing it. But yeah, it's not what we expected. We expected this top tier card that was going to be filled with the biggest names in the sport, and they didn't deliver for the fans. So, you know, it sucks. You know, a lot of people were rumbling that me and Conor would be on the card, and I think that would have been a great press conference in a big fight, and it would have made a lot of sense. But, you know, it just, not a lot of it's adding up and making sense. But, you know, the UFC does what they do, and there's not really much we can do about it. Masalahnya bukan sekedar siapa yang bertarung di kartu itu. Masalahnya adalah jarak yang terlalu jauh antara janji promosi dan realitas yang akhirnya muncul. White House Card dijual sebagai sesuatu yang sangat bersejarah, mungkin bahkan kartu terbesar dalam sejarah UFC. Tetapi ketika daftar pertarungan akhirnya terlihat jelas, banyak orang mulai merasa bahwa event ini justru terasa seperti pay-per-view biasa yang dipasang di panggung yang terlalu besar. I mean, it's not a bad card, but for what everybody was expected on the white card,
yeah, it's probably a 7 out of a 10. You know what I'm saying? Like this is a normal pay-per-view card. You know, and I like the fights. I'm just a little bugged out. Like really, like. Jika dilihat secara objektif, White House Card sebenarnya bukan kartu yang buruk. Beberapa pertarungan yang direncanakan tetap memiliki nilai kompetitif yang tinggi dan melibatkan petarung elit. Main event yang direncanakan mempertemukan juara kelas ringan Ilia Topuria melawan salah satu petarung paling brutal di divisi tersebut, yaitu Justin Gaethje. Di atas kertas, ini adalah pertarungan yang sangat menarik. Gaya agresif Gaethje hampir selalu menghasilkan perang brutal di dalam oktagon, sementara Topuria datang sebagai juara yang sedang berada di dalam puncak karirnya. Selain itu juga ada perang di heavyweight antara Alex Pereira dan Cyril Gane. Duel ini menghadirkan kontras gaya yang jelas. Kekuatan knockout memantikan milik Pereira melawan teknik striking dan mobilitas Gane yang jauh lebih mulus dibanding kebanyakan heavyweight lainnya. Jika dua pertarungan ini muncul dalam sebuah pay-per-view biasa dari UFC, hampir tidak ada yang akan mengeluh. Bahkan banyak penggemar kemungkinan akan menyebutnya sebagai kartu yang solid. Namun, White House Card tidak pernah dipromosikan sebagai PPV biasa. Sejak awal, event ini dijual sebagai sesuatu yang sangat monumental, sebuah malam yang akan melampaui hampir semua kartu UFC sebelumnya. Pertarungan MMA yang dikaitkan dengan lingkungan White House diposisikan sebagai momen bersejarah bagi olahraga tersebut. Disinilah masalahnya mulai muncul. Ketika standar yang dijanjikan begitu tinggi, kartu pertarungan yang hanya bagus akan terasa kegagalan. Untuk memahami kritik ini, kita perlu melihat standar yang sudah dibangun oleh UFC sendiri dalam event-event besar sebelumnya. Ketika UFC 200 diumumkan, kartu tersebut terasa seperti perayaan sejarah organisasi. Dalam satu malam yang sama, penggemar melihat nama-nama besar seperti Daniel Cormier, Anderson Silva, dan Jose Aldo. Event tersebut dipenuhi oleh juara-juara aktif, mantan juara, serta pertarungan yang memiliki implikasi besar bagi berbagai divisi. Beberapa tahun kemudian ada UFC 229, menghadirkan salah satu momen paling besar dalam sejarah MMA modern. Pertarungan antara Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor bukan hanya sekedar perebutan sabuk juara. Rivalitas tersebut berkembang menjadi fenomena global yang melampaui olahraga itu sendiri, menghasilkan salah satu angka penjualan pay-per-view terbesar dalam sejarah UFC. Dalam kasus ini, bahkan satu pertarungan saja sudah cukup untuk membuat seluruh event terasa sangat monumental. Kemudian datang UFC 300, sebuah event yang secara sengaja dirancang sebagai tonggak sejarah bagi organisasi. Kartu tersebut dipenuhi oleh juara aktif, mantan juara, serta pertarungan yang memiliki konsekuensi besar bagi masa depan berbagai divisi. Dalam semua contoh tersebut, satu hal terasa sangat jelas, yaitu setiap event memiliki pertarungan yang benar-benar terasa seperti momen sejarah. Ketika dibandingkan dengan standar seperti itu, White House Card terasa jauh lebih sederhana. Masalahnya bukan karena pertarungan yang terlibat tidak berkualitas. Sebaliknya, hampir semua nama di kartu tersebut adalah atlet elit. Namun tidak ada pertarungan yang terasa seperti momen yang akan mendefinisikan era baru UFC. Tidak ada rivalitas besar yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tidak ada super fight yang mempertemukan dua legenda olahraga. Tidak ada comeback yang berpotensi besar. Tidak ada comeback yang berpotensi mengguncang landscape divisi. Penggemar membayangkan kemungkinan kembalinya Conor McGregor atau bahkan comeback dari Jon Jones, dua nama yang selama bertahun-tahun sering menjadi pusat perhatian dunia MMA. Sebagian penggemar bahkan membayangkan skenario yang jauh lebih besar. Islam Makhachev versus Ilia Topuria. This fight is on the cards. I'm going to say this fight is going to happen. And they want this to be the biggest fight night, fight event, fight card of all time. You know, this is like a one-of-one event. It's something that will never happen again. We believe that this is going to be the most watched UFC event ever. Salah satu pertarungan yang paling sering disebut adalah kemungkinan antara duel Islam Makhachev dan Ilia Topuria. Sebuah pertarungan antara dua juara dominan yang secara gaya dan reputasi bisa menciptakan salah satu super fight terbesar di UFC.
Namun pada akhirnya tidak ada super fight semacam itu yang benar-benar terjadi. Akibatnya line up yang akhirnya muncul terasa seperti kartu yang dibangun dari pertarungan yang tersedia, bukan dari visi sebuah event bersejarah. Dan disitulah kontradiksi terbesar dari White House Card. Panggungnya mungkin salah satu yang paling simbolis dalam sejarah olahraga ini, tetapi pertarungan yang ada di atasnya tidak sepenuhnya menciptakan perasaan bahwa sesuatu yang benar-benar bersejarah akan terjadi. Ada ironi besar di balik White House Card. Secara simbolis, event ini mungkin merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah MMA modern. Namun justru karena simbolisme itu begitu besar, ekspektasi yang muncul juga menjadi jauh lebih tinggi. White House bukan sekedar sebuah lokasi, ia adalah simbol kekuasaan politik Amerika Serikat, tempat yang selama lebih dari 2 abad menjadi pusat keputusan negara paling berpengaruh di dunia. Ketika sebuah olahraga dipertimbangkan di tempat seperti itu, maknanya otomatis melampaui sekedar pertandingan. Bagi sebagian orang, ide pertarungan MMA yang digelar di lingkungan White House adalah bukti bahwa sejauh mana olahraga ini telah berkembang. Pada era awalnya di tahun 1990-an, MMA sering dianggap terlalu brutal untuk diterima oleh masyarakat arus utama. Bahkan beberapa politisi Amerika secara terbuka mengecam olahraga tersebut dan mendorong pelarangan event-event awalnya. Namun dalam 2 dekade terakhir, UFC berhasil mengubah citra tersebut melalui regulasi yang lebih ketat, produksi televisi yang semakin profesional, serta ekspansi global yang agresif. UFC berhasil membawa MMA dari olahraga pinggiran menjadi salah satu industri olahraga terbesar di dunia. Dalam konteks itu, White House Card seharusnya menjadi simbol puncak dari perjalanan tersebut, sebuah tanda bahwa MMA akhirnya diterima sepenuhnya oleh budaya arus utama Amerika. Namun justru karena simbolisme itulah standar yang digunakan untuk menilai event ini menjadi jauh lebih tinggi. Jika sebuah pertarungan digelar di arena biasa, penggemar mungkin hanya menilai kualitas match up-nya. Tetapi ketika event tersebut dikaitkan dengan White House, orang mulai mengharapkan sesuatu yang lebih dari sekedar fight card yang solid. Mereka mengharapkan sebuah momen sejarah. Disinilah muncul ketegangan antara simbolisme dan realitas. Panggung yang disiapkan oleh White House Card terasa seperti panggung yang cocok untuk pertarungan terbesar dalam UFC, super fight yang akan dikenang selama puluhan tahun. Namun ketika line up akhirnya diumumkan, banyak penggemar yang merasa bahwa pertarungan yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan besarnya panggung tersebut. Akibatnya, sebagian analis MMA mulai melihat White House Card bukan hanya sebagai event olahraga, tetapi juga sebagai spektakel simbolik. Dalam pandangan ini, lokasi dan nilai politik event tersebut justru menjadi cerita utama, sementara kartu pertarungannya sendiri terasa seperti bagian kedua dari narasi itu. Bagi sebagian orang, ini bukan masalah besar. UFC sejak lama dikenal sebagai organisasi yang sangat ahli dalam membangun cerita dan momen besar di sekitar olahraga mereka. Namun bagi penggemar lama, MMA adalah kekhawatiran, bahkan simbolisme yang terlalu besar bisa menggeser fokus dari hal yang paling penting ke kualitas pertarungan di dalam oktagon. Karena pada akhirnya sejarah dalam olahraga tidak ditentukan oleh lokasi semata. Ia ditentukan oleh pertarungan yang benar-benar menciptakan momen yang tidak bisa dilupakan. Kritik terhadap White House Card juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar dalam model bisnis UFC. Dalam beberapa tahun terakhir, pada masa lalu penjualan pay-per-view adalah sumber pendapatan utama organisasi ini. Artinya setiap kartu besar harus terasa benar-benar spesial agar penggemar bersedia mengeluarkan uang untuk menontonnya. Dalam model seperti itu, UFC memiliki intensif yang sangat kuat untuk memastikan bahwa event-event tertentu terasa monumental. Event seperti UFC 100 atau UFC 229 dibangun dengan filosofi tersebut. Kartu-kartu itu dipenuhi oleh superstar, rivalitas besar, dan pertarungan yang terasa seperti momen sejarah bagi olahraga ini. Namun model bisnis UFC sekarang mulai berubah. Dengan kesepakatan hak siar bernilai miliaran dolar bersama Paramount Global, organisasi ini kini memiliki sumber pendapatan yang jauh lebih stabil dibanding era sebelumnya. Dalam sistem seperti ini, UFC tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keberhasilan satu pay-per-view untuk menghasilkan keuntungan besar. Pertumbuhan ini membawa konsekuensi yang cukup signifikan. Ketika pendapatan organisasi lebih bergantung pada kontrak distribusi jangka panjang daripada penjualan satu event, tekanan untuk membuat
membuat setiap kartu terasa seperti supercard menjadi jauh lebih kecil. UFC tetap membutuhkan pertarungan-pertarungan besar, tetapi mereka juga harus memenuhi jadwal konten yang jauh lebih padat. Hari ini UFC menggelar lebih dari 40 event setiap tahun. Dalam kalender yang begitu padat, sangat sulit bagi setiap kartu untuk terasa benar-benar istimewa. Sebagian analis MMA bahkan menyebut era ini sebagai masa ketika UFC beroperasi lebih seperti mesin produksi konten olahraga, bukan sekedar promotor event besar. Dalam konteks ini, White House Card mulai terlihat berbeda. Secara simbolis, event ini mungkin merupakan salah satu panggung paling besar yang pernah dimiliki UFC. Namun secara struktural, kartu tersebut masih terasa seperti bagian dari kalender event yang sangat padat. Sebuah event besar tetapi tetap berada dalam sistem produksi yang sama dengan puluhan event lainnya sepanjang tahun. Dan disinilah kritik terhadap White House Card menjadi semakin masuk akal. Karena ketika sebuah event dipromosikan sebagai momen bersejarah, tetapi dibangun dalam sistem yang dirancang untuk menghasilkan konten dalam jumlah besar secara konsisten, hasil akhir akan seringkali terasa seperti sesuatu yang besar secara simbolis tetapi biasa secara struktural. Pada akhirnya, kritik terhadap White House Card tidak hanya berasal dari daftar pertarungan. Kritik tersebut lahir dari perasaan bahwa UFC telah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang akhirnya diberikan. Dalam dunia olahraga modern, promosi adalah bagian penting dari bisnis. Namun ada garis tipis antara membangun antusiasme dan menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. White House Card mungkin adalah contoh paling jelas dari masalah tersebut. Ketika event ini pertama kali dibicarakan, banyak orang yang membayangkan kartu yang dipenuhi oleh superstar terbesar dalam sejarah MMA. Mereka membayangkan malam yang terasa seperti festival olahraga, sebuah perayaan global bagi MMA. Namun ketika line up akhirnya diumumkan, realitas jauh lebih sederhana. Bukan kartu yang buruk, tetapi juga bukan kartu yang terasa seperti sejarah yang sedang ditulis. Dan bagi banyak penggemar MMA, itulah inti masalahnya. Jika White House Card benar-benar terjadi, event ini akan tetap tercatat dalam sejarah olahraga. MMA yang dipertandingkan di dalam halaman White House adalah simbol perubahan besar dalam budaya olahraga Amerika. Namun sejarah tidak hanya ditentukan oleh lokasi, sejarah juga ditentukan oleh momen yang terjadi di dalam oktagon. Jika pertarungannya tidak benar-benar luar biasa, panggung sebesar apapun tidak akan cukup untuk menciptakan legenda. Dan dalam pandangan banyak analis, petarung serta penggemar MMA, White House Card terasa seperti contoh klasik ketika hype yang terlalu besar akhirnya menelan kualitas event itu sendiri. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menurut kamu, apakah White House Card akan berjalan sesuai rencana? Karena White House Card ini juga akan berjalan di tengah perang nih. Gimana menurut kamu? Kartnya jelek, bagus, atau ya biasa-biasa aja? Dadah. Wacau. Zombie.